Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Baitul Mu'tamar yang dimuliakan Allah, Bapak Haji Kukuh Kertasapari yang dimuliakan Allah. Semoga Allah berikan kesehatan pada beliau, Allah berikan kesuksesan, dan masjid ini sesuai namanya Baitul Mu'tamar selalu diramaikan oleh orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, kita sekampung Pak Ketua Masjid, ya. Istri saya orang Sunda juga. Yang saya hormati pengurus masjid, panitia bulan suci Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah salat tarawih, salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf karena kondisi kesehatan akhir pekan-pekan ini masih jadi suara masih ada sisa-sisa belum fit ya sepertinya. Ikhwatal iman, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah melewati setengah dari bulan suci Ramadan, dan semoga yang paling kita harapkan, kita doakan, kita inginkan, semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Semoga Allah pertemukan kita, Allah karuniakan kepada kita di bulan Ramadan ini nikmat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam ini sudah malam yang ke-17. Di layar kita lihat ada pula tulisan Hari Raya Idul Fitri sekian hari lagi. Udah diingatkan tentang hari raya. Semoga Allah berikan pada kita kesehatan, kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan harus sebagai orang beriman lebih kita cintai Rasulullah daripada diri kita, bahkan orang lain. Rasulullah harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah banyak menyebutnya, banyak mengingatnya dengan memperbanyak membaca salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai itu akan sering mengingat orang yang dicintainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman, malam hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita mengkaji tentang nuzulul Quran. Kita mengkaji tentang nuzulul Quran. Tadi dibacakan di hadapan kita
surat Al-Baqarah ayat 185. Kait mengait isi di dalam ayat 185 surat Al-Baqarah tersebut. Diikatkan turunnya Al-Quran dengan bulan suci Ramadan. Dan satu-satunya bulan yang disebutkan detail di dalam Al-Quran dengan namanya adalah di ayat ini. Khusus di dalam Quran, di dalam ayat ini. Yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan kepada kalian Al-Quran. Maknanya kata ulama, diturunkan kepada kalian Al-Quran, maknanya awal turunnya, bidayah nuzulnya, awal permulaan turunnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah itu, setelah awal turunnya itu, kemudian Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun, sepanjang tahun, sesuai kejadian yang ada. Di perang Badar turun surat Al-Anfal, di perang Tabuk turun surat At-Taubah. Ya. Kemudian turun menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia, turun awal surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Turun sesuai dengan urutan kejadian dan hikmah yang ada. Tetapi maksud di dalam ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Al-Quran diturunkan pertama kalinya di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, berkaitan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah sebagai petunjuk dan keterangan hidayah dan keterangan yang membedakan furqan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, mana yang mestinya dikerjakan, mana yang mestinya kita jauhi, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Paripurna, sempurna, lengkap isi Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk di dalam kehidupan. Al-Quran Allah turunkan hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, seluruh umat manusia, terutama bagi orang beriman. Bagi orang beriman itu rahmat. Bagi orang beriman ini rahmat, tetapi bagi orang kafir yang setelah turun petunjuk ini, mereka tidak mau mengambilnya, mereka tidak mau menerimanya. Bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, mereka akan merugi dan kecewa. Semakin mereka baca ayat Al-Quran, semakin jelas kekecewaan mereka, terutama nanti di hari kiamat. Adapun orang beriman, Al-Quran menjadi syafaat. Jadi turunnya Al-Quran di malam bulan suci Ramadan, kemudian Allah perintahkan, faman syahida minkumus syahra fal yasum. Allah kaitkan lagi di bulan ini turun Al-Quran, di bulan Ramadan, yang hadir, yang menyaksikan, yang hidup di bulan Ramadan itu syahida, artinya hidup, menyaksikan, fal yasum, hendaklah dia berpuasa. Lihat betapa ibadah di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Turun Al-Quran di bulan Ramadan, ya, itu saja sudah berkah. Di siang harinya diperintahkan kita fal yasum, puasalah. Puasa artinya di siang hari menambah kekuatan keimanan, menambah kekuatan kebersihan hati. Ketika menerima Al-Quran, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Siang harinya puasa, bersih diri kita. Di malam harinya taat, baca Al-Quran di malam hari. Masya Allah. Lalu Allah menerangkan kemudahan agama Islam ini. Barang siapa di antara kalian yang sakit, ada uzur, tidak sanggup
maka fa'iddatum min ayyamin ukhor, boleh diganti di bulan setelah bulan Ramadan. Islam bukan memberatkan kok. Makanya ayat selanjutnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin hidup kalian mudah, tidak ingin kalian susah. Sebanyak itu ayat Al-Quran kita baca, semuanya kemudahan. Semuanya kemudahan. Allah tidak mau hidup kita susah. Makanya Al-Quran ini ada mempermudah kehidupan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin hidup kalian mudah. Allah tidak ingin hidup kalian susah. Terkadang kita ini orang mengaku orang beriman, KTP kita Islam, tapi hidup kita terasa susah. Karena kita jauh dari jauh dari makna Al-Quran. Ikhwatal iman. Itu ayat yang dibaca di muqaddimah nuzulul Quran. Dan malam turunnya Al-Quran itu adalah malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Memang hampir semua masjid memperingati nuzulul Quran itu di malam ke-17. Tetapi turunnya Al-Quran atau Lailatul Qadar itu di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah di sepanjang malam Ramadan itu bisa saja terjadi. Tetapi kemudian ada penguatnya, kata Rasulullah, di malam-malam yang ganjil, di malam Ramadan. Kemudian ada lagi hadis penambahnya. Kalau kalian ingin mencari malam Lailatul Qadar itu, maksudnya malam nuzulul Quran itu, carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu ada penguatnya lagi. Carilah di 10 malam terakhir di malam ganjil di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah syariatkan i'tikaf. Terutama di penghujung usianya Rasulullah beriktikaf. Ya, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman. Apa hikmahnya? Ulama mengatakan tidak pasti. Kenapa? Hikmahnya adalah agar kita hidupkan semua malam di bulan suci Ramadan. Hikmahnya jangan memilih-milih. Karena Lailatul Qadar itu, nikmat dapat Lailatul Qadar itu ada di sepanjang malam Ramadan ini, tidak ada yang tahu. Hikmahnya agar seluruh umat Islam menghidupkan malam-malam Ramadan mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Jangan malam pertama penuh, malam kedua tinggal ya, terus. Ini udah malam keberapa nih? 17. Masih Masya Allah, masih penuh. Nanti malam terakhir udah sedikit. Kemana jamaahnya Pak Ketua? Pulang kampung. Kalau pulang kampung enggak apalah ya. Artinya masjid di kampungnya pun penuh. Ya. Jangan sampai pulang kampung di masjid kampungnya pun dia tidak hadir. Ya, jangan sampai. Karena kita hamba Allah. Bukan hanya di malam bulan Ramadan. Kita adalah hamba Allah di sepanjang usia kehidupan kita. Ikhwatal iman. Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama saya ingin menyampaikan firman Allah ayat 82 dari surat Al-Isra. Allah menerangkan tentang nuzulul Quran ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ikhwatal iman. Syifa wa rahmah. Penyembuh dan rahmat. Penyembuh, syifaun. Yang ingin kita terangkan adalah umat manusia ini ketika Al-Quran turun dalam keadaan jahiliyah. Bodoh. Ya, bodoh itu maksudnya bagaimana? Tidak tahu mana benar, mana salah. Mana yang sesat, mana yang benar. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena lupa, karena sudah meninggalkan ajaran nabi-nabi sebelumnya.
Maka Al-Quran datang menyembuhkan umat manusia dari syifa'un minal jahli. Menyembuhkan dari kebodohan. Kalau kita baca Al-Quran, kita pahami, jadi paham kita. Ada suami yang kepada istrinya di rumah tangga kasar, KDRT. Ini kalau dia ngaku Islam, berarti dia belum baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran perintahnya wa ashiruhun nabil ma'ruf. Dan pergaulilah keluarga itu dengan ma'ruf, dengan baik. Mukul istri itu baik atau tidak baik? Contoh, berkata kasar itu baik atau tidak baik? Itu ada dalam Al-Quran. Syifa'un minal jahli. Penyembuh, obat daripada kebodohan. Yang kedua, syifa'un minad dolalah. Penyembuh daripada kesesatan. Ada orang salah dalam menyembah nyari Tuhan. Patung disembahnya, pohon disembahnya, dukun didatanginya. Dolalah. Maka Al-Quran turun syifa'un minad dolalah. Menyembuhkan dari kesesatan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas tauhid, ya, diajarkan kepada kita nilai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya kita menyembah Allah itu benar, tidak sesat, tidak salah. Ya, ini udah mengaku Islam, ini kan baru-baru berita, Masya Allah, berita orang Islam pula, ya, dari Sukabumi datang ke Jawa Tengah, baru kita baca, bawa duit 70 juta, minta digandakan sama dukun, biar jadi 5 miliar. Masih ada, saya kira dulu udah selesai masalahnya. Artinya orang udah tahu ini tidak benar. Tapi ternyata masih ada masyarakat kita, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, percaya dengan apa namanya? Kekuatan, ya, boleh. Allah betul, Allah turunkan, ya, kemuliaan bagi hamba-hambanya yang soleh. Tapi kalau menjanjikan yang kayak gitu, minta tolong sama makhluk gaib, na'udzubillah. Syifa'un minad dolalah. Al-Quran turun menyelamatkan kita dari kesesatan. Obat, syifa. Walaupun ulama juga mengatakan maksud ayat ini syifa, penyembuh dari penyakit fisik. Bisa. Ada sahabat yang kena gigit. Pernah kita baca hadisnya, ya, hadis Sahih Bukhari. Sahabat digigit kalajengking, sakit. Oleh sahabatnya dibacakan surat Al-Fatihah, di air putih diberikan, diminumkan, sembuh. Kata Rasulullah, betul, Al-Quran bisa menyembuhkan. Surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, menyembuhkan, betul, bisa menyembuhkan penyakit fisik. Tapi lebih dari itu, Al-Quran menyembuhkan kita dari kebodohan dan dari kesesatan. Ini yang pertama ingin kita sampaikan. Kemudian rahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang beriman. Baca Al-Quran, jadi lapang hidup kita, rahmat. Maka di dalam hadis kita baca Rasulullah bersabda, tidaklah duduk satu kaum, mamin kaumin, la yakudu kaumun. Ya, tidaklah duduk satu kaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidak duduk sebagian orang di rumah Allah membaca Al-Quran dan mengkajinya. Jadi istilah tadarus itu ada di dalam hadis. Ya, wa yatadarasunahu. Tadarus itu bahasa Arab artinya mengkaji Al-Quran. Dan mereka membaca dan mengkaji Al-Quran kecuali turun malaikat. Turun perasaan sakinah di hati. Hafadz. Kemudian Allah turunkan rahmatnya. Ghasyiyathumur rahmah. Dan yang lebih hebat lagi, orang yang duduk mengkaji Al-Quran itu Allah sebut namanya di hadapan para malaikat Allah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwatal iman, nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Quran penyembuh dan rahmat. Dan ayat ini ditutup wala yazidudz zalimina illa khasara. Tetapi bagi orang zalim, zalim di sini maksudnya kafir. Orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran,
ketika mendengar Al-Quran tidak bertambah kecuali kerugian. Wala yazidu zalimina illa khasaro. Yang membacanya berkah, yang meninggalkan Al-Quran hasaro, rugi. Yang bacanya berkah, yang tidak membacanya rugi. Itu Al-Quran. Yang kedua, yang ingin kita sampaikan adalah surat Al-Furqan ayat ke-30, kaduan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mengadu kepada Allah. Kaduan Rasulullah, pengaduan Rasulullah, curhat Rasulullah ditulis sampai hari ini kita baca di surat Al-Furqan ayat ke-30. Surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah mengadu apa? Kita baca ayatnya. Wa qala ar-rasulu ya Rabb. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ya Allah, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan. Menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan. Mahjura artinya matruka, ditinggalkan. Ditinggalkan. Ulama mengatakan inna qaumi, Rasulullah melaporkan kaumnya. Siapa mereka? Yang pertama, tafsirnya orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy ketika Al-Quran turun, mereka tidak percaya. Mereka bilang Al-Quran ini sihir. Mereka bilang Al-Quran ini dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun tantangan Allah di surat Al-Baqarah. Kalau kalian tidak percaya, coba datangkan satu surat seperti surat dalam Al-Quran. Kalau benar Al-Quran ini bukan dari Allah, tidak bisa. Orang Arab bisa bahasa Arab sampai hari ini bukan zaman Rasulullah saja. Sampai hari ini tidak ada orang Arab yang bisa bahasa Arab. Jangankan kita orang asing yang bisa bahasa Arab. Orang Arab yang bisa bahasa Arab sampai hari ini tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran satu surat atau satu ayat, tidak bisa. Sudah ditantang sejak zaman Rasulullah dan tantangan itu sampai hari ini masih ada di surat Al-Baqarah dan di surat-surat lain di dalam Al-Quran. In kuntum, jika kalian tidak percaya, faktu, datangkan seperti surat di dalam Al-Quran ini. Jika kalian tidak percaya, jika benar tuduhan kalian. Tidak bisa. Sampai hari ini tidak ada orang yang mendatangkan. Pernah Abu Jahal coba. Ya, jadi dicoba dibuatnya syair seperti Al-Quran. Tidak di telinga orang Arab sendiri tidak masuk. Ya, ada nabi palsu dibuatnya Al-Quran. Tidak bisa. Al-Quran ini mukjizat Allah. Tidak bisa ditiru. Turunnya dari Allah yang membawanya kiramil baroroh. Malaikat Jibril. Bukan perkara buat-buat sederhana sampai hari kiamat. Tantangan itu masih ada. Maka dikatakan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Mukjizat Rasulullah yang terbesar. Sejak turunnya Al-Quran sampai hari kiamat. Mukjizat sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Tantangannya Rasulullah mengadukan kaumku maksudnya orang-orang kafir. Yang kedua, dalam tafsirnya kaumku maksudnya dalam kaduan Rasulullah ini, pengaduan baginda Rasulullah ini, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguh ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Quran adalah karakter umat yang sudah beriman, tetapi karakternya sama dengan orang-orang kafir. Meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beriman tidak? Insya Allah. Mau kita tinggalkan Al-Quran? Tidak. Karena kita tidak mau masuk dalam pengaduan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, Al-Quranu di dalam hadis sahih, ini bisa kita baca di hadis Arba'in Nawawi, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu nanti, kata Rasulullah, menjadi hujjatun laka, yang menolongmu di hari kiamat, au alaika, atau yang menuntutmu di hari kiamat. Al-Quran bisa menjadi syafaat yang menolong, dan bisa jadi yang menuntut. Menolong bagaimana?
Al-Quran yang membela. Allah mengatakan puasa dan Al-Quran nanti di hari kiamat akan membela orang yang berpuasa dan orang yang baca Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, menjadi syafaat. Puasa bisa jadi syafaat, Al-Quran, tilawah kita bisa jadi syafaat. Tetapi kalau tidak kita baca Al-Quran, Al-Quran menuntut kita, ya Allah, si fulan aku bersaksi, tidak pernah membacaku, tidak pernah mengamalkan isiku. Wah, itu kalau Al-Quran sudah bersaksi, memberatkan kita, mengadukan kita, na'udzubillah. Semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, amin. Nah, yang kedua ini umat, maksudnya kita orang beriman. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau kita tinggalkan, kita masuk dalam kaduan Rasulullah SAW. Yang ketiga, bentuk meninggalkan Al-Quran itu seperti apa? Pertanyaan juga. Bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran itu apa saja? Yang pertama, ini kita ringkas dari pernyataan ulama. Dr. Al-Qaradawi punya satu buku bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, menjawab pertanyaan ini. Bentuk-bentuk umat meninggalkan Al-Quran. Seperti apa umat meninggalkan Al-Quran? Yang pertama, bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran dan tidak mau membacanya. Tidak mau mendengarkan dan tidak mau membacanya. Mendengarkan Al-Quran itu hukumnya apa? Sunnah. Wa idza quri'a Al-Quran, jika dibacakan pada kalian Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan pada kalian Al-Quran, dengarkan lalu diam agar kalian dapat rahmat. Ayat Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Rasulullah panggil sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, kemari, bacakan padaku Al-Quran. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku baca Al-Quran? Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu. Baca, kata Rasulullah. Dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Baru dibacanya sekitar 40 ayat, dilihatnya Rasulullah sudah menangis. Menangis Rasulullah dengar bacaan Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang bagus bacaannya itu sunnah. Agar hati kita lunak, lembut, dapat hidayah. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab pingsan gara-gara dengar orang baca Al-Quran ketika tahajud. Ayat tentang neraka. Ketika mendengar ayat tentang neraka di dalam Al-Quran, sahabat Umar bin Khattab mendengar bacaan itu, jatuh pingsan dia. Kenapa? Saking dia tadabburi, dia pahami, dia hayati bacaan ayat itu, takut, bergetar hatinya. Jatuh tersungkur. Sahabat Umar bin Khattab. Seorang ulama ketika tahajud, dia baca surat Al-Kahfi. Ini bagaimana kualitas tadabbur, membaca Al-Quran itu. Ada ulama yang sholat ketika baca surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Sampai di situ berhenti, nangis dia. Diulangnya lagi, wa kana abuhuma salihah. Nangis terus. Wa kana abuhuma salihah. Tidak sanggup dia teruskan ayatnya. Nangis jadi-jadinya. Sampai kemudian dihentikannya, ruku. Setelah salam, menangis dilihatnya anaknya. Anaknya yang masih bayi, masih tertidur. Di malam hari ketika sholat tahajud. Wa kana abuhuma salihah. Di surat Al-Kahfi cerita dua anak yatim yang rumahnya diperbaiki oleh Nabi Khidir. Di dalam cerita itu diceritakan dua anak yatim itu kenapa diperbaiki rumahnya oleh Nabi Khidir. Alasannya wa kana abuhuma salihah. Ayah ibunya adalah orang-orang yang soleh tapi sudah meninggal. Jadi ulama tadi ketika baca ayat itu dia tadaburi, dia hayati, berhenti dia nangis dia. Setelah sholat dilihatnya anaknya, dilihatnya putranya yang masih bayi. Ya Allah nak, begitu Allah jaga anak yatim yang orang tuanya soleh.
Kalau begitu nak, kata ayahnya, akan aku tambah rakaat solat tahajudku. Aku berharap Allah menjagamu kelak. Aku berharap, aku memohon Allah menjagamu kelak. Dan Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, kisah itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika mentafsirkan ayat itu, apa kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya? Ayat ini adalah dalil bahwa kesalehan kedua orang tua dapat menjadi penjagaan Allah untuk anak keturunannya. Kesalehan kedua orang tua. Hati-hati kita sebagai orang tua. Kalau orang tua, apa peribahasa Melayunya? Guru berlari, guru berdiri, murid berlari, apa itu istilahnya? Cuma nggak mau saya sebut, buang air masalahnya kan. Ya. Ini kan ikhwatal iman, kalau kita soleh pula anak keturunan, Allah jaga. Ada di mana dalilnya? Surat Al-Kahfi yang disunnahkan untuk kita baca setiap hari Jumat. Yang pertama, bentuk meninggalkan Al-Quran, tidak mau mendengarkan dan tidak mau membacanya. Padahal hadis Rasulullah itu suruhnya kita baca. Ayat yang pertama turun apa perintahnya? Artinya Iqra, artinya bacalah. Umat yang ayat pertamanya bacalah, tetapi yang paling malas dilakukan umat ini baca Al-Quran. Kan itu terbalik tuh. Ayat pertama itu bacalah. Tidak ada yang lain, bacalah. Tapi yang kita lihat, kalau baca WhatsApp, rajin. Baca Facebook, pegang HP, ayo. Pegang Al-Quran. Coba kalau ada anak yang sudah kena megang HP itu. Sudah kena, kan ada itu. Udah payah lepas tangannya dari HP. Coba ganti dengan Al-Quran. Paksa. Ya, semoga anak kita itu kalau tidak megang Al-Quran satu hari stres dia. Mana Al-Quran nih? Wah gitu kan. Masya Allah. Kan dimulai dari ayah ibunya. Ya. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Dalam satu hadis Rasulullah menerangkan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran tidak akan dimasuki setan. Hadisnya sahih. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah dan Ali Imran. Kita ngelihat anak nakal, istri uring-uringan, suami kadang tidak jelas. Pertanyaannya, pernah tidak dibaca Al-Baqarah sama Ali Imran di rumah tuh? Tidak pernah, Ustaz. Siapa yang mau baca? Kita. Kalau orang lain baca. Kita yang baca Al-Baqarah sama Ali Imran, tidak masuk setan tuh. Ya, artinya terjaga kesolehan anak, kesolehan istri, kesolehan suami. Istri kalau ngeluh sama suaminya agak error nih, nggak jelas. Ambil Quran, duduk samping suaminya baca Al-Baqarah sama Ali Imran. Insya Allah lah. Ya, kalau nggak tertidur suaminya. Ikhwatal iman, gitu. Baca Al-Baqarah Ali Imran. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, nanti di hari kiamat dia akan menjadi payung. Nah, hari kiamat itu kan payah, panasnya itu. Yaumil Hisab. Dia akan menjadi payung yang melindungi orang yang membacanya. Sahih. Ghamamatani. Dalam satu riwayat, ghayayatani. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran bisa menjadi pelindung di hari kiamat. Ikhwatal iman. Di dalam keutamaan baca Al-Quran. Contoh, bacalah surat Al-Kahfi hari Jumat atau di malam Jumat. Sungguh, orang yang baca surat Al-Kahfi itu Allah berikan cahaya dari bawah tapak kakinya sampai ke langit di hari kiamat. Allah berikan dia cahaya antara dua Jumat. Baca surat Al-Kahfi, banyak keutamaan baca Al-Quran nih. Ulama mengatakan kalau kita sedih, dapat masalah, musibah, surat apa yang kita baca? Ada. Surat Yusuf. Ya. Surat Yusuf itu kalau kita baca di mukaddimah tafsir, turunnya surat Yusuf saat Rasulullah fi amil huzni, di tahun kesedihan, untuk tasliyatan li Rasulillah, untuk menghibur pribadi Rasulullah. Makanya kemudian ulama mengatakan kalau kita kena gham, hazan, itu artinya keresahan hati, kesulitan hidup, kesedihan, banyak masalah, baca surat Yusuf. Kalau kita baca surat Yusuf, kita tadaburi, Masya Allah.
Malu kita sama diri kita, masih sedih kita, masih merasa payah. Baca surat Yusuf. Nabi Yusuf yang kita baca tuh sebanding apa kepayahannya sama kita. Ada yang pernah pisah dengan orang tuanya 40 tahun. Pisah dengan ayahnya. Pisahnya bukanlah pisah karena disetting atau karena apa. Dicampak saudaranya ke dalam sumur. Dicampak, yang nyampakkan bukan pula orang lain, saudara kan kandung. Kalau baca surat Yusuf, saudara kandung mencampakkan ke dalam sumur. Setelah itu ulama mengatakan paling tidak ini kan tahun itu dihitung oleh ulama tafsir. Dihitung-hitung mulai dari dicampakkan sampai Nabi Yusuf jadi menteri itu sekitar 40 tahun atau lebih. 40 tahun pisah dengan ayah. Kalau kita 40 tahun, kalau usia kita sekarang udah lewat ya. Udah, artinya usia kita kan rata-rata 60. Ikhwatal iman, baca ya. Ini agar kita tidak dikadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah sesuai ayat surat Al-Furqan ini. Itu bentuk meninggalkan Al-Quran yang pertama. Bentuk meninggalkan yang kedua, hajru tafahum wa tadabbur. Tidak mau memahami dan mentadaburi Al-Quran. Baca Al-Quran pahala. Bukan satu kata, tapi satu huruf dapat 10 kebaikan. Itu bacanya. Sekarang memahaminya. Ulama mengatakan, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mukjizat Al-Quran ini akan lebih terasa, mukjizatnya. Mukjizat itu apa? Kebesarannya, keagungannya, ketika ayat yang kita baca itu kita pahami, kita hayati, itu mukjizatnya lebih terasa. Kita baca nggak paham saja, pahalanya satu huruf 10 kali lipat. Satu huruf 10 kebaikan. Nah, apalagi kalau kita pahami, kita tadabburi. Masya Allah, hari ini banyak mushaf seperti ini ya. Sudah ada terjemahnya agar mudah kita pahami. Lihat di sampingnya. Ayat berapa? Lihat sampingnya. Untuk memahami. Setelah dipahami, tahu tak terjemahnya, kita tadabburi, kita hayati. Ya Allah, ternyata begitu umat terdahulu. Allah azab. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu, baca surat Al-Baqarah. Ya Allah, sabar sekali Nabi Musa itu. Sudah diajaknya kaumnya beriman, masih dibully. Nabi Musa itu kan masih diejek, dicelakakan oleh kaumnya. Nah, ketika kita baca itu, kita jadi pribadi yang tahan, kokoh, kuat keimanan kita. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanan. Nah, itu kan wa idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kenapa bisa bertambah keimanan orang beriman ketika baca Al-Quran? Karena dia paham. Ketika dia paham, tambah keimanannya. Nah, ini kalau kita pahami. Nah, ini bentuk meninggalkan yang kedua. Kalau kita tidak mau memahami, kita meninggalkan Al-Quran. Karena ada tugas Al-Quran selain dipahami. Apa itu? Bentuk meninggalkan yang ketiga. Yaitu tidak mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah baca, sudah kita pahami. Tanggung jawab kita yang ketiga adalah mengamalkan. Sungguh, Al-Quran ini jadi nur, cahaya, hidayah, kalau diamalkan. Contoh, ada perintah, wala ta'kulur riba, jangan makan riba, jangan kita ikut mengambil memakan riba. Ya, itu untuk diamalkan atau untuk dibacanya? Diamalkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kita baca aja, kita amalkan. Kita amalkan. Ada ibu di rumah tangga masalah, ibu-ibu mengadu, Pak Ustadz, ini di rumah tangga suami itu kok kasar kepada pasangannya. Memang Islam membolehkan. Itu kan karena tidak kita amalkan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat, nama suratnya aja perempuan yang mengadu kepada Allah. Nama suratnya perempuan yang mengadu kepada Allah. Mengadukan apa kira-kira? Mengadukan kekasaran suaminya. Apa nama suratnya? Ini kalau ada hadiah, ya kalau sayang ya.
Ya, kalau ada door prize saya kasih nih hadiah nih. Apa nama surat perempuan yang mengadukan suaminya kepada Allah? Surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Nanti kalau ketemu saya lagi, saya ulang pertanyaan ini lagi. Surat Al-Mujadilah. Apa coba juz ke-28 dia? Apa ayat pertamanya? Coba terjemahkan ayat pertamanya itu. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Coba kita terjemahkan. Allah sudah mendengar perkataan perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Ya. Lalu perempuan itu mengadu kepada Allah dan Allah Maha mendengar apa yang kalian perbincangkan berdua antara perempuan itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah turunkan ayat. Bayangkan seorang istri karena dikasari suaminya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu belum bisa jawab. Rasulullah karena belum turun wahyu. Rasulullah diam, nangis perempuan ini. Ngadu kepada Allah, langsung turun wahyu di hadapan Rasulullah. Bahaya. Kalau istri berdoa kepada Allah tuh, hati-hati bapak-bapak nih. Jangan sampai istri berdoa turun. Apalagi bulan Ramadan nih. Itu ayatnya. Ayat pertama di surat Al-Mujadilah. Maka ulama ketika memberi tafsir, ini pelajaran bagi para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Ayat Al-Quran. Jadi kalau cerita orang KDRT itu Islam lebih dulu mengajarkan berbuat baik di dalam rumah tangga. Syariat Islam kok ada nama Al-Quran, nama surat. Surat itu namanya perempuan yang mengadu kepada Allah. Bahasa Arabnya Al-Mujadilah. Bahasa Arabnya. Cuma karena kita tidak paham artinya, tidak tahu. Mujadilah itu artinya perempuan yang mengadu kepada Allah. Siapa nama perempuan itu? Sahabat perempuan. Khawlah binti Labah radhiyallahu anha. Jadi Khawlah ini karena sudah tua satu hari, dia sudah lanjut usianya. Satu hari lewat Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar ini kan khalifah setelah sepeninggal Abu Bakar. Umar mau pergi sholat. Di tengah jalan dipanggil sama Khawlah. Amirul Mukminin ke sini. Ali, sahabat Ali, pengawalnya Umar waktu itu, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau berhenti? Orang sebentar lagi komat. Antara azan dan komat nih, orang sebentar lagi komat. Kau ada perempuan nanti aja lah, perempuan tuh suruh nunggu. Kata Umar sama Ali apa? Ali, diam kau, kata Umar. Tahu nggak? Perempuan ini, wanita ini, mengadu kepada Allah turun Al-Quran. Bagaimana Umar berani tidak berhenti? Dia ngadu sama Allah turun surat Mujadilah. Oh, sahabat Ali terdiam. Ini Khawlah binti Labah. Kata Umar bin Khattab. Umar itu orang yang paling tahu tentang asbab turunnya Al-Quran. Jadi, karena dia sahabat senior, tentu dikasih taunya sahabat-sahabat yang lain. Perempuan ini mengadu kepada Allah turun Al-Quran. Makanya kalau ketika dia marah, dia ingin menasehatiku, aku berhenti. Allah aja turun ini wahyu, apalagi Umar katanya. Mana berani Umar tidak menyahut panggilan Khawlah. Ikhwatal iman, ini ya, kalau kita pahami Al-Quran, mukjizatnya itu lebih terasa. Kemudian kita amalkan Al-Quran itu, hidayah, cahayanya itu terasa di tengah masyarakat. Jangan dekati zina, kemudian banyak larangan kita jauhi, perintah-perintahnya kita taati. Masya Allah. Jadi yang disebut dengan generasi Qurani, itu generasi yang maksudnya mengamalkan isi Al-Quran. Baca, pahami, amal. Itu yang bentuk ketiga. Jadi jawaban, bentuk meninggalkan itu tidak membaca, tidak memahami, tidak mengamalkan. Kalau kita umat Al-Quran ini, agar kita tidak dilaporkan oleh Rasulullah, kita baca, kita pahami, dan kita amalkan. Yang terakhir, bentuk meninggalkan Al-Quran. Semoga tidak terjadi di tengah umat ini. Yaitu hajrut ta'lim. Tadi hadisnya sudah dibacakan oleh protokol. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau mengajarkannya. Hati-hati. Orang yang sudah diberikan ilmu Al-Quran, ajarkan. Ajarkan Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam di masyarakat kita,
hormati guru-guru Al-Quran. Kadang penghormatan manusia kita ini banyak materialisme, banyak yang menganggap kemewahan itu di materi. Banyak kita ini yang menghargai guru-guru matematika, guru olahraga, sepak bola, sekolah sepak bola mahal, semahal-mahalnya. Pokoknya yang untuk fisik, materi mahal. Pas anak kita belajar Al-Quran, tidak mau menghargai guru Al-Quran. Na'udzubillah, jangan sampai guru-guru Al-Quran itu adalah guru-guru yang dimuliakan. Maka muliakan kehidupannya, muliakan, jangan dianggap remeh, dianggap hina. Salah bacaan anak kita dalam Fatihah, dalam sholat, sampai besar, tidak betul sholatnya. Kita pun sama, tidak benar Fatihah kita ini. Nah, siapa yang membenarkan? Tentu orang yang guru-guru Al-Quran, muliakan. Jangan tinggalkan. Maka alhamdulillah di Pekanbaru, di masyarakat kita udah banyak rumah tahfiz, Baitul Quran, ada lagi namanya rumah Quran ya. Rumah Quran, pondok pesantren banyak, Masya Allah. Semoga TPA, masjid-masjid mengadakan majelis belajar ngaji, ya, Masya Allah. Semoga majelis tadarus, majelis taklim Al-Quran semakin banyak dan semakin hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi 4 ya, yang PR kita sekarang ini agar tidak dilaporkan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Furqan ayat 30. Mari kita baca Al-Quran. Ya. Mau mendengarkannya, mau membacanya. Yang kedua, kita pahami dan kita tadabburi, hayati. Satu hari satu ayat, Masya Allah. Jadi profesor kita semua nih. Satu hari itu aja, satu tahun berapa? 360 hari. 360 ayat. Kalau satu hari satu ayat aja kita tadabburi, kita pahami, hayati. Masya Allah. Ayat Al-Quran berapa semuanya? Berapa tahun selesai itu? Ya. Insya Allah 6.000 sekian ayat kan? Insya Allah selesai. Ya, satu-satu pahami. Ada majelis taklim, saya pernah di Bekasi itu, di mertua kami. Itu majelis taklim ibu-ibunya. Itu majelis taklim baca Al-Quran sudah bisa menerjemahkan. Jadi satu hari yang presentasi, satu ibu misalnya 5 ayat, diteruskan oleh kawannya. Dzalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran, la roiba, tidak ada keraguan, fihi, padanya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Saking seringnya mereka majelis taklim itu refleks ayat-ayat berikutnya, nggak perlu melihat lagi, baca ayatnya udah tahu artinya. Karena kan ayat Al-Quran banyak mirip. Ya, jadi ikhwatal iman, semakin sering kita baca Al-Quran ini, semakin lengket dia. Jadi ketika menerjemahkan itu bisa. Padahal tidak pernah belajar bahasa Arab ibu-ibu itu. Mereka hanya belajar terjemah dari mushaf Al-Quran. Tapi mau meluangkan waktu membaca dan memahami Al-Quran. Mari kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan. Ikhwatal iman, mungkin ya itu kajian. Betul, udah selesai nih ya. Ya, itulah kajian singkat kita pada malam Nuzulul Quran ini. Karena Nuzulul Quran, Quran itu turun untuk menjadi cahaya, rahmat, pembeda antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Dia menjadi cahaya, menjadi rahmat, menjadi mukjizat ketika kita amalkan. Mengamalkan Al-Quran itu harus berdasarkan pemahaman. Kita bisa paham itu dimulai dengan membaca. Setelah itu kita ajarkan di tengah masyarakat. Mari wujudkan Nuzulul Quran ini, betul-betul dia menjadi mukjizat di tengah masyarakat kita, dengan kita hidupkan, ya kita semarakkan di rumah tangga kita, di rumah-rumah kita, baca Al-Quran. Kemudian kita ajak anak-anak kita mulai memahami Al-Quran. Kemudian kita ajak di pengajian-pengajian kita mengamalkan isi Al-Quran. Semoga Allah muliakan kita, amin. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma inna abduk bani abdik bani imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak
aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik antaj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina amin ya rabbal alamin. Semoga Al-Qur'an menjadi cahaya, menjadi hudan, petunjuk bagi kita. Doa terakhir tadi yang saya bacakan itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau kalian sedang dalam kesusahan, kesedihan, baca doa ini. Doa itu tentang Al-Quran. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'alukallahumma bikul ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Saya terjemahkan karena doanya diajarkan Rasulullah, panjangnya memang segini. Jadi tidak saya buat ya. Memang segitu panjangnya. Rasulullah ajarkan, ya Allah, aku hambamu, putra anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu, ibu kita maksudnya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, sudah engkau tetapkan kondisiku. Adlun fiya qada'uk, keputusanmu untuk diriku sungguh sangatlah adil. Adlun fiya qada'uk, as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah dengan namamu yang engkau ajarkan, engkau turunkan di dalam kitab sucimu, atau engkau utamakan di dalam perkara-perkara gaib yang sudah engkau munculkan, engkau zahirkan di antara perkara gaibmu. Ya Allah, jadikan Al-Quran rabi'a qalbi, jadikan Al-Quran taman hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Wa jalaa'a hasani, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan jadikan Al-Quran menghilangkan keresahan, kegalauan, dan kegelisahanku. Sampai di situ doanya. Lalu Rasulullah melanjutkan, siapa yang baca doa ini, insya Allah Allah hilangkan kesedihannya. Lihat, isi doanya tadi tentang Al-Quran. Jadikan Al-Quran, jadi kalau mau singkat doanya, ya Allah, jadikan Al-Quran cahaya hatiku. Kemudian apa lagi? Ya, penerang jiwaku. Kemudian jadikan Al-Quran penghilang kesedihanku. Jadikan Al-Quran menghilangkan kegelisahan dan kerisauanku. Kata Rasulullah, baca doa ini, kata Rasulullah, insya Allah hilang keresahan dan kegelisahanmu. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, boleh kami baca doa itu? Boleh kami pelajari doa itu? Kata Rasulullah, sebaiknya setiap kalian mempelajari doa ini. Sebaiknya setiap kalian mempelajari doa ini. Kalau kita lihat rekaman, coba setelah ini nanti lihat rekaman kunut di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kunut Ramadan, itu kan rata-rata paling singkat itu 9 menit. Kemudian 15 menit. Yang paling panjang kunut itu standarnya 30 menit. Kalau imam kita tadi, alhamdulillah, kalau 30 menit udah bubar makmum ya kan. Itu doa ini pasti dibaca. Doa ini pasti dibaca oleh imam. Kenapa? Karena kaitannya dengan Al-Quran. Jadi saya pernah ketika kunut tadi malam ganjil itu, saya teringat kunut di Masjid Amr bin As. Ya, imamnya Syekh Jibril. Ternyata beliau kunut setengah jam. Di musim dingin, kami dapat di luar masjid. Musim dingin pakai jaket, dia kunut setengah jam. Menangis semuanya. Semua jamaah menangis. Karena kita malu, takut dibilang tidak paham isi doanya, ikutlah nangis. Nah, jadi kan keimanan itu begitu. Kalau semua jamaah banyak nangis, kita biar ya malu juga kalau pulang dari masjid orang usap air mata, wanda kan, nangis juga. Tapi kan inti keimanan, karena Rasulullah pernah bilang sama Umar. Umar pernah bilang sama Rasulullah, pas Rasulullah menangis, Umar mengatakan, ya Rasulullah,
Karena aku tidak tahu kenapa kau menangis, maka aku ikut menangis, kata Umar. Jangan sampai aku tidak tahu apa-apa tapi tidak ikut partisipasi. Ya, menangis Umar. Pernah ya, maka menangis juga. Cuma orang kan nangis sedih, awak nangis sakit tangan. 1,5 jam musim dingin, nahan tangan nih. Pas sujud emang nggak bisa bergerak lagi. Sakit. Ikhwatal iman, ya, semoga Allah hilangkan kesedihan kita. Allah jadikan Al-Quran penerang hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.